saudara yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku serang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Saudara yang kurus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan. Kita mau kemana, Kak? Kita mau kemana? Tante, kita mau kemana, Tante? Ke Cibubur. Mau ngapain, Tante? Oh, ibadah pohon. Kayak permatan dan tenteng getol. Halo, baju kami kemarin boleh dilihat ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Shalom. Kayaknya belum semua mengangkat tangannya. Shalom. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bergerak sedikit. Karena dari tadi duduk di bus ya agak-agak pegal. Sudah semuanya bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu. Oke, coba diangkat tangannya. Diangkat tangannya ke atas dua-duanya. Oke, lalu kakinya ke depan, kaki kanan. Kaki kanan, sekarang kaki kiri. Oke, kita mulai. Senyum dan Berbuka gembira, angkat tangan pujian Dia, berjabat tangan. berjabat tangan, semua senyum gembira. Sekali lagi, sekarang ikuti gerakan saya ya. Dan pujilah Dia, Sekarang yang kiri. berjabat
Puji nama Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk di ibadah kita ingin menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita sekarang masuk di pujian, tetapi sebelumnya saudara berkelompok akan diadu atau ditantang untuk menebak judul lagu ya, ditantang untuk menebak judul lagu ya.
Nanti yang tahu duluan judul lagunya tunjuk tangan. Jadi tolong panitia. Jangan langsung dijawab, jangan langsung dijawab. Tolong panitia melihat kelompok yang pertama tunjuk tangan siapa? Aku lihat ya. Ya. Aku lihat ya. Oke. Ya. Lagu pertama dimainkan. Belum. Konsentrasi. Ya. Bukan bangkit. Benar, bukan bangkit. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita nyanyikan dari awal lagu ini, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Amin. Jadi kelompok kebaikan tidak ikut bermain lagi. Mereka sudah dapat poin 1. Silakan duduk kalau mau duduk. Silakan duduk kalau mau duduk. Duduk di sini. Jangan mengganggu kelompok sebelah. Siap? Mas, saya biar kelihatan. Lagu kedua dimainkan. Ya itu. Apakah kelompok bermata? Maka Kita dipilih. kita dipilih benar. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih Jadi kudus namanya. bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Dari kelompok apa? Kelompok permata. Kelompok permata sudah menang, tidak ikut lagi di lagu selanjutnya. Jangan ada yang bising-bising ya. Enggak. Fokus ya. Lagu ketiga dimainkan. Judulnya apa? Judulnya. Salah. Alah sempat kuatku. Salah. Judulnya. Judulnya. Siapa yang tahu judulnya? Judulnya apa nih? Lihat dulu. Salah. Kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati.
konsentrasi, tidak ikut bermain lagi. Sudah, musik dimainkan. Konsentrasi. Apaan tuh? Rasa bahagia. Salah. Kurang lengkap. Apa? Hari ini merasa bahagia benar. Halo. Benar ya? Ada kesalahan teknis. Jadi kelompok pertama, kelompok damai Oke. sejahtera sudah lebih dulu menjawab. Oh gitu. Sudah lengkap, tapi dia nggak dengar. Bang Joninya nggak dengar. Sudah lengkap. Kali ini kurasa bahagia. Ayo. Damai sejahtera. Sudah 4 lagu, sekarang lagu terakhir. Lagu terakhir sayap kanan belum dapat apa-apa. Kubu sebelah kanan anteng banget. Diam aja ini. Ayo. Ini lagu terakhir. Tapi kalau ini lagu terakhir. Lagu terakhir. Siap-siap, konsentrasi. Di mana nih suaranya? Sudah? Sudah? Lagu kelima dimainkan. Dia sungguh baik benar. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Selesai, sudah ada 5 pemenang ya. Nanti di pembagian hadiah akan dibacakan oleh panitia. Silakan duduk, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak sudah ada tengah-tengah kita.
pujian bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita siang ini. Amin. Karena kita tahu Tuhan Yesus beserta dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, siang ini saya ajak kita buka kitab yang saya ambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Ayo semuanya buka Alkitabnya, buka handphone yang ada Alkitabnya, supaya kita bisa baca sama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan. Kolose pasal 3, ayat 14, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saya baca sekali lagi. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan di dalam ibadah padang seperti ini. Ini memang sudah menjadi program tahunan dari gereja kita, di mana hari kenaikan biasanya kita tidak rayakan di gereja, tapi kita rayakan di padang seperti ini, di alam terbuka seperti ini. Ini sama seperti sebetulnya yang Yesus lakukan juga pada murid-muridnya. Kalau kita baca Alkitab, sebelum Yesus naik ke surga, maka dibawa murid-muridnya ke sebuah padang, ke sebuah alam terbuka. Lalu di alam terbuka itu dia menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Dan sesudah dia menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, maka dia pun terangkat ke surga. Nah, hal yang sama kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tetapi selain daripada mengenang bagaimana Yesus membawa murid-muridnya ke padang pada masa kenaikannya, tetapi juga buat kita ini juga adalah upaya kita untuk satu sama lain saling mengenal. Amin. Amin. Karena gereja kita di Permata ibadah 3 kali. Kadang-kadang yang ibadah di sesi pertama nggak kenal yang di sesi kedua. Demikian juga dengan di sesi yang ketiga tidak kenal, karena tidak pernah bertemu beribadah bersama-sama. Demikian juga dari ujung Menteng dan juga dari Duta Permai. Saya nggak tahu apakah dari Duta ada yang datang hari ini. Ada? Tidak ada. Oke, ini adalah dari ujung Menteng dan Permata. Bapak Ibu sekalian, kita harapkan lewat momen seperti ini kita bisa saling mengenal satu sama lain. Amin. Amin. Kita saling mengasihi satu sama lain. Amin. Kita berdoa supaya cuaca terang hari ini sehingga kita bisa berinteraksi satu sama lain. Tadi saya pagi-pagi khotbah di Tangerang, Bapak Ibu sekalian, hujan tadi di sana. Saya udah khawatir tadi, aduh jangan-jangan hujan di Cibubur. Tadi saya telepon si Sudungan, hujan enggak? Dia bilang cerah, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena ya ini kan daerahnya kalau hujan kita kocar-kacir kemana-mana. Karena kita perlu berdoa supaya sore ini hujan tidak hadir di sini, amin. Hujan boleh pergi ke tempat lain dulu, besok-besok baru datang kan gitu kan. Ini supaya dengan demikian tujuan acara kita saling mengasihi, saling mengenal satu sama lain bisa dapat terwujud Bapak Ibu sekalian, dan kita juga muliakan Tuhan. Dan saya percaya kita semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Siapa yang bersuka cita? Boleh angkat tangan dulu. Haleluya. Bilang saya bersuka cita. Bilang sebelah, kamu juga harus bersuka cita ya. Amin. Ya, kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena ini momen di mana kita satu sama lain saling meningkatkan persatuan dan kesatuan. Amin. Tapi firman Tuhan katakan tadi supaya persatuan itu terwujud, maka dikatakan di sana apa? Maka dikatakan di sana Bapak Ibu sekalian, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Lihat, disebutkan di sana di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat
yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lihat, jadi supaya terjadi kesatuan yang utuh, supaya terjadi kesatuan yang baik, maka harus diikat dengan apa? Diikat dengan kasih, Bapak Ibu sekalian. Harus diikat dengan kasih, ya. Satu sama lain saling mengasihi. Nah, supaya kita bisa mengasihi orang lain, maka yang pertama kita harus mengalami dulu kasih Kristus. Amin. Bilang, saya sudah alami kasih Kristus. Sekali lagi, saya sudah alami kasih Kristus. Bilang sebelah, kamu juga sudah alami kasih Kristus. Amin. Nah, kalau kita sudah mengalami kasih Kristus, barulah kita bisa mengasihi orang lain. Karena kasih itu bukan dari diri kita sebetulnya. Kasih itu adalah dari pantulan kasih Kristus yang kita alami. Jadi kalau kita belum mengalami kasih Kristus, maka kita tidak bisa mengasihi orang lain. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Karena itu masing-masing kita harus saling mengasihi satu sama lain, barulah terbangun kesatuan yang membuat kita makin hari makin akrab, makin hari makin bersatu, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, yaitu apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Amin. Ingat Bapak Ibu sekalian, tema gereja kita tahun 2016 ini adalah apa? Tahun penuaian. Nah, pada tahun penuaian ini maka ada hal yang mendasar yang harus ada di hati kita masing-masing. Dikatakan apa? Kalau kita baca Yesus bagaimana melakukan tugasnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat Alkitab kita dulu. Bagaimana Yesus melakukan tugas penuaian itu? Disebutkan begini dalam Alkitab kita. Ya, dalam Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 38. Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitabnya atau di handphonenya, dikatakan begini. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38 disebutkan begini. Demikianlah Yesus berjalan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, lihat di sana, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lihat di sana. Di ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita lihat dari Tuhan Yesus, maka kebiasaannya dikatakan di sana ialah dia berjalan ke kota dan desa. Untuk apa? Untuk melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk melihat orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dia berjalan ke kota dan ke desa, dia memberitakan Injil kerajaan surga. Nah, ketika dia berjalan kemana-mana, dia melihat orang dengan segala kesulitannya, orang dengan segala persoalannya, orang dengan segala pergumulannya. Nah, ketika Yesus lihat mereka dengan segala pergumulan dan persoalannya, dikatakan di sana, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dengar baik-baik. Tugas penuaian hanya bisa kita lakukan apabila kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Dengan tugas penuaian hanya bisa kita lakukan apabila apa? Hati kita memiliki belas kasihan. Karena itu Alkitab mengatakan tadi harus apa? Kenakanlah kasih. Tanpa kasih Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin mau berlelah-lelah untuk melayani orang lain. Tanpa kasih tidak mungkin kita berlelah untuk pergi melayani orang lain.
Tadi malam saya baru pulang dari Amerika, mendarat di Jakarta jam 12.40 malam. Saya baru sampai ke rumah jam 1 lebih. Jadi kalau saya nggak punya kasih, ngapain saya pergi ke Tangerang khotbah tadi pagi jam 7. Jam 5 saya sudah bangun. Tapi saya pergi ke Tangerang khotbah ke sebuah gereja kecil di gang kecil. Kenapa? Karena kasih. Tanpa kasih, ya mendingan saya tidur di rumah. Ya kan, capek. Saya terbang 28 jam dengan transitnya. Mendingan saya tidur di rumah kan gitu kan. Sekarang juga berdiri-berdiri masih oyong-oyong, masuk angin begini. Tetapi oleh karena kasih itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Amin. Kalau kita belum merasakan kasih Tuhan, maka kita nggak mungkin melakukan itu. Ngapain? Saya mendingan tidur aja kan gitu kan. Tetapi karena kasih Tuhan kita bisa mengerjakan itu dengan penuh kecintaan kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, minggu lalu di Amerika saya bertemu dengan para misionaris yang bekerja di seluruh dunia, di daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah yang berat. Bapak Ibu sekalian, mereka orang Amerika yang hidupnya sangat mapan, sangat bagus dan lain sebagainya. Ada seorang dokter kenamaan dari Amerika, dia menjadi misionaris ke sebuah daerah yang sangat terpencil. Dia bersaksi sambil menangis kemarin di tengah-tengah pertemuan. Dia katakan begini, kalau bukan karena kasih, mendingan saya di Amerika, dia katakan, jadi profesional sebagai dokter. Dia katakan kalau bukan karena kasih, ngapain saya pergi ke daerah terbelakang itu. Yang dia katakan makan saja susah, minum saja susah. Dia katakan mendingan saya di Amerika sebagai medical doctor. Dia katakan saya punya kedudukan dan posisi yang bagus. Dia katakan saya menjadi kepala rumah sakit, semua fasilitas ada kata dia. Tetapi karena kasih Tuhan, dia katakan, saya tinggalkan semuanya itu. Saya pergi melayani orang-orang di pedalaman yang sangat dalam. Kenapa? Karena saya merasakan kasih Tuhan. Nah, saya katakan kepada kita, hal yang sama juga harus ada pada kita, supaya kita bisa melaksanakan tugas penuaian itu. Maka kita semuanya harus mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Amin. Supaya kita bisa mengasihi orang lain, maka kita harus mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Untuk itu, biar di tempat ini kita masing-masing mengalami kasih Kristus lewat apa? Lewat perjumpaan dengan teman, percakapan yang saling menguatkan, saling mendorong. Tentu Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita punya sifat dan sikap yang berbeda-beda. Punya sifat dan punya sikap yang berbeda-beda. Ada yang ngomongnya keras, ada yang ngomongnya lembut, ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat. Nah, dalam hal itulah dibutuhkan apa? Kasih untuk saling memahami satu sama lain. Karena tanpa ada kasih, kita nggak bisa memahami orang lain. Kita langsung berkata, gue tonjok loh kan gitu kan. Tetapi kalau ada kasih Kristus, maka kita bisa memahami orang lain, menerima orang lain apa adanya. Kenapa? Karena kita telah mengalami kasih Kristus, dan kasih itulah yang akan mempersatukan kita, sehingga kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain, dan orang lain juga dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa lewat ibadah padang kita di tahun 2016 ini, kasih kita satu sama lain makin meningkat, pengertian kita makin meningkat, pemahaman kita makin meningkat, supaya dengan demikian walaupun ada hal-hal yang tidak cocok di hati kita, kita bisa menerima. Kenapa? Karena kasih Kristus. Amin. Kita bisa menerima. Kenapa? Karena kasih Kristus. Dan dengan demikian kita semuanya akan menikmati anugerah Tuhan di tempat ini, kasih Tuhan di tempat ini. Tapi yang lebih penting daripada itu, kita bisa menuai jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kita berdoa supaya ibadah padang kita ini betul-betul membuat kita makin mengasihi, makin mengerti, makin memahami satu sama lain, sehingga kita semuanya menikmati berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua, Bapak Ibu sekalian.
Halo.
Apakah saya mengenal dia? Hobi olahraga saya jalan pagi. Oke. Makanan yang paling disukai ikan. Jangan lihat saya loh, lihat teman-teman. Oke. Ini sama makanan yang paling tidak disukai ya jengkol. Kebetulan sifatnya ada 3. Murah senyum, disiplin waktu, dan senang berbagi. Siapa kira-kira? Lihat dulu. Jawabannya Bapak Aritonan. Silakan dulu, kayaknya jawabannya salah. Banyak yang kenalan Sini, Pak. Ini ketua Komsel harus mengenal ya. Hobi olahraga saya futsal. Sifat saya sedikit bicara, pemalu, disiplin waktu, dan tidak suka membantah istri. Itu poinnya. Fokus. Sendiri ya, Bang Denny sendiri dah. Bang Denny sendiri. Warna kulit saya hitam. Nama anak saya Aldo. Nah, ini baru makanya turun ke bawah. Bapak Aritonan, apakah saya mengenal dia? Makanan yang paling saya sukai asik. Langsung, tenang dia. Oke. Karena banyak yang gak hadir. Seandainya banyak yang hadir nih masih bisa lama, tapi formnya sudah habis. Berarti tetap sudah dapat pemenangnya. Juara satunya Juara kelompok 1 kelompok 3, Wow, dua kelompok 2, Oke. juara 3 kelompok 1 ya. Demikian ya. Oke, beri tepuk tangan. Soalnya ini banyak yang gak hadir. Di sini seandainya banyak hadir kita bisa banyak variasi ya. Saya akan bagi 1 lem lagi per kelompok ya. Satu lem. Nggak ada lagi ya lemnya. Harus tahu aja yang dibuat. Ini kami sudah sepakat membuat walaupun sederhana tapi ini tujuan kami satu, yaitu ini rumah doa bagi WBI. Lalu selanjutnya, kenapa itu dibuat? Karena dibuat kami perlu ya kata rumah doa ini banyak sekali mengundang ibu-ibu yang rindu untuk berdoa di sana. Jadi komunitas wanita. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana prosesnya tadi waktu membangun rumah doa? Kami semuanya kerjasama, tidak ada yang menonton. Kami semua bekerja. Oke. Dan yang terakhir, dari sedotan yang diberikan, masih sisa berapa tadi? Masih sisa 90 batang. Oh, 90. Apa yang kelompok 2 buat? Ya. Coba didirikan. Kami buat gereja kita GBI Permata
dengan bangku-bangku yang tersusun biar jiwa-jiwa penuh kiri dan kanan bertambah-tambah, dan bentuk-bentuk bunga ini adalah pertumbuhan, dan yang mekar ini adalah kreativitasnya dari WD yang sedang kita jalani. Kemudian ini tanda masuk pintu masuk ke gereja, dan ini gereja kita GBI Permata, dan di sini lambangnya GBI Permata. Oke. Kemudian alasannya kenapa itu? Karena kami rindu GBI Permata menjadi berkat di sekitar lingkungan, dan banyak orang yang mengenal gereja Permata untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana prosesnya tadi? Bagaimana prosesnya? Seperti bentuk ada tanda-tanda ini, kita berusaha sebagai pelayan Tuhan saling menopang satu dan yang lain, dan masuk. Ini juri kan? Saya aja yang terbuka. Sedotannya berapa yang sisa? 76. Coba didirikan. Terakhir. Jadi gereja yang bertumbuh dan ada Goyangkan. Kami sepakat dari kelompok 3 membuat rumah ibadah yang dengan fondasi yang kuat, atap yang kokoh, terus punya pintu, berarti membuka hati untuk semua umum, terus jendela terbuka sebagai antara jemaat dan pengurus gereja dengan Bapak Gembala. Lambang kedua, karena kita selama ini punya gedung gereja ada di ruko, jadi kami rindu sebagai jemaat punya gereja ibadah yang ada, punya taman, pohon, ingin jemaat bertumbuh, berbuah, dan membuka hati untuk umum. Yang ketiga, kenapa itu dibuat? Kami ingin kerinduan hati untuk mengajak, terutama di daerah kita Bekasi, ingin membuka ibadah yang seluas-luasnya dan mengajak lingkungan kita untuk beribadah dan lebih mengenal Tuhan Yesus. Ini kayak calon-calon pendeta. Bagaimana prosesnya tadi? Prosesnya kami bekerja sama antara pertama satu dengan yang lain. Ada yang membuat fondasi, ada yang lem, ada yang membuat gerbang, ada yang membuat atap. Semua bekerja sama. Oke. Dan yang terakhir, sisa sedotannya berapa? Yang kuning 6, yang kuning 30, yang hijau 30, yang putih 4. Jadi total 64. Dimulai dari 3, 2, 1. Dikit aja, dikit-dikit digenggam. Jackson digenggam. Aduh, Leni. Ayo, jangan nengok ke belakang. Dilarang nengok ke belakang. Terima aja, terima. Dilarang nengok ke belakang. Nah, nggak boleh nengok. Ayo, ini rapi. Ayo, ini kelompok Blanca nih oke juga nih. Iya, ayo, itu. Terus. Makin banyak bisa bikin donat di sini. Terus. Ini banyak cewek-cewek. Jadi ubat kelompoknya Kristi. Salah satunya kelompoknya Blanca.
rangkaian acara ini. Karena itu kami minta Tuhan curahkan berkat-Mu kepada kami sekalian. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam Anak-Dia yang tunggal itu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara, dan memberkati Engkau mulai sore hari ini sampai Maranatha. Yesus akan kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Yang percaya kita berkata,